Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati. Saya dari program studi S1 Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang sains dan kebangkitan Islam. Baik, sains dan kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam dimaknai bahwa nilai-nilai Islam sejalan dengan modernitas, demokrasi, masyarakat sipil, ekonomi pasar, globalisasi, dan kelas menengah. Hal ini merupakan antitesis terhadap asumsi barat yang selama ini memandang masyarakat muslim sebagai masyarakat yang kolot dan terbelakang. Di antara pertumbuhan segmen kehidupan muslim di Indonesia, ada satu yang terlewatkan, yaitu literasi sains. Literasi sains di Indonesia menduduki level terendah di antara 40 negara di dunia. Ini berdasarkan PMLS tahun 2015. Berdasarkan perhitungannya, dengan mayoritas masyarakat muslim di Indonesia, 88 dari total jumlah penduduk Indonesia, maka rendahnya literasi sains itu menjangkiti sebagian besar masyarakat muslim. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Padahal sejarah Islam klasik sangat kaya dengan penemuan sains dan ilmu pengetahuan modern. Banyak mengkonfirmasi kebenaran tentang Al-Quran. Pada abad ke-11, Imam Al-Ghazali mengintroduksi dikotomi antara ilmu agama, ulum ad-din, dan ilmu keduniaan, yaitu ulum ad-dunia. Mempelajari ilmu agama bersifat fardu ain, wajib bagi setiap muslim, sementara menuntut ilmu keduniaan hukumnya fardu kifayah atau kewajiban yang hanya dilakukan sebagai muslim saja. Pada masa kolonial, sistem pendidikan Islam yang banyak berlaku ialah pesantren. Bagi kaum pesantren yang terpinggirkan dan menganggap kaum kolonial sebagai kafir, sains dan merupakan produk kolonial yang juga dianggap kafir dan anti-Islam. Oleh karena itu, mereka hanya memiliki satu domain pendidikan saja, yaitu pendidikan ilmu agama atau ulum ad-din. Bandingkan pada tahun 1636, pendeta John Harvard mendarat di pantai Boston, Amerika. Beberapa tahun kemudian ia mendirikan sebuah college, mirip seperti pesantren, di sekitar gereja yang ia dirikan. Ratusan tahun kemudian, college ini berkembang menjadi Universitas Harvard dan menjadi perguruan tinggi terkemuka di dunia. Selanjutnya ada modernisasi umat Islam. Kini umat Islam telah mengalami lompatan modernisasi. Modernisasi masyarakat muslim berlangsung unik, yaitu semakin modern masyarakat Eropa justru semakin sejalan dengan ide-ide sekularisme. Ini berdasarkan Woodhouse 1988. Sebaliknya, semakin modern masyarakat muslim justru semakin memperhatikan nilai-nilai agama. Ini berdasarkan pendapat Hefner tahun 2000. Pertumbuhan modernisasi masyarakat muslim ini tidak bisa diabaikan. Mereka membutuhkan koridor keagamaan. Jika tidak, lama-kelamaan mereka bisa meninggalkan agama atau bahkan mengembangkan bentuk-bentuk agama baru. Pertumbuhan umat Islam yang berpendidikan modern membangun kesadaran tentang pentingnya umat Islam menguasai sains dan teknologi untuk merebut kembali kejayaan Islam yang sempat terenggut oleh sejarah. Sains dan teknologi merupakan instrumen paling penting dalam sejarah modern, dan hal ini menjadi kebutuhan mutlak bagi umat Islam untuk bergerak maju. Namun, umat Islam di seluruh dunia tidak berdimensi tunggal. Di dunia Islam, interaksi Islam dan sains berlangsung dalam 3 pola. Antara lain, yang pertama, Islam dan sains merupakan dua domain yang berbeda, sehingga tidak ada konflik di antara keduanya, dan tidak perlu integrasi di antara keduanya. Yang berikut, sains merupakan sebuah ethical project, sehingga setiap proyek sains harus disesuaikan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, sains merupakan aktivitas sosial budaya yang diadopsi masyarakat barat dari kebudayaan muslim di abad pertengahan dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan, sehingga umat Islam seharusnya cukup mengadopsi sains barat dan menyesuaikan dengan konteks kultural muslim di berbagai negara. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.